Saat melakukan serve, ini kuda-kuda yang salah. Ini posisi kaki pemain belakang yang salah. Ini jarak antar pemain yang salah. Saat menerima serve, ini semuanya salah. Ini posisi siap ujung sepatu yang salah. Ini posisi siap pemain belakang salah. Ini jaraknya salah. Yang betul adalah seperti ini. Halo badminton lovers dimanapun kalian berada, salam olahraga. Di video kali ini saya akan menyambung tentang strategi main ganda ya. Jadi untuk permainan ganda sesungguhnya ada banyak sekali teori dan strategi untuk cara bermain. Maka dari itu untuk pemain-pemain ganda itu harus kedua-duanya itu dilatih bersama. Karena kalau yang satunya dilatih atau diajarin sedangkan yang satunya tidak mengerti, tetap sampai kapanpun tidak akan kompak atau soulmate. Baiklah, di video kali ini saya akan coba untuk memberikan sekilas informasi. Mungkin bisa Anda share kepada partner Anda nantinya sehingga sama-sama mengerti. Di permainan ganda yang akan saya bahas di video ini atau strategi yang akan saya bahas itu berkaitan tentang fokus dari bola mati. Artinya bola mati adalah dimulai dari serve. Pada saat kita melakukan serve, apa yang harus diperhatikan yaitu terhadap posisi lawan, bagaimana kita harus melakukan serve. Serve itu berupa pendek ataukah serve itu berupa flick. Sebaliknya, pada saat kita menerima serve, maka kita harus mengarahkan kemana? Kita harus melihat dulu posisi lawan. Jadi selain di video ini saya akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan serve, sebaliknya juga akan saya bahas bagaimana fokus kita pada saat kita menerima serve. Karena saking banyaknya nanti untuk pembahasan tentang ganda, maka di video ini saya potong dulu. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang yang berkebalikan. Satu adalah kesalahan pada saat kita melakukan serve ataupun siapnya kita pada saat melakukan serve. Kedua, kesalahan saat kita menerima serve. Kemudian penempatan bola yang mana yang harus dilakukan dan penempatan bola yang mana yang salah. Jadi kita akan belajar dua sisi. Jadi nantinya kalian akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dari kesalahan atau kelengahan cara lawan, dari situlah kita memanfaatkan strategi ganda kita bersama partner kita. Di video ini saya akan bahas tentang beberapa saja ya untuk strategi ganda. Untuk selanjutnya akan saya bahas di jilid yang berikutnya. Karena kalau terlalu banyak strategi ganda yang akan saya tunjukkan di satu video ini, kalian akan bingung nantinya. Jadi saya akan mungkin main 2 titik, 3 titik dan seterusnya. Sebenarnya ada banyak sekali nantinya. Oke? Tetap simak, semangat belajar, semangat berlatih dari cara yang benar, maka kalian akan bisa sukses di badminton. Kita mulai belajar step by step, tapi saya akan jelaskan secara cepat, jadi harus diperhatikan baik-baik. Dimulai dari menerima serve, ini posisi salah. Ujung sepatu tidak boleh seperti ini. Jadi kalau kalian menemui lawan yang siapnya seperti ini, kalian lakukan flick, maka dia tidak akan bisa mengambil. Ini posisi siap pemain belakang yang salah. Karena jarak kedua kaki terlalu pendek dan lutut tidak ditekuk sehingga refleksnya akan kurang. Ini jarak antar dua pemain yang salah. Jika menemui lawan seperti ini, Anda lakukan flick, maka itu akan berhasil karena semuanya salah. Sebelum melakukan flick serve, kalian harus memberitahu partner agar siap menerima smash. Dan ketika yang terflick melakukan smash, kembalikan lurus di depannya karena partnernya tidak akan bisa mengcover akibat kesalahan posisi di awal. Sebaliknya jika kalian menerima serve, posisinya harus seperti ini. Untuk posisi kaki, untuk jari kaki harus ditekuk di dalam sepatu dan berat badan harus condong ke depan serta kaki agak lebar. Untuk partner pemain belakang, posisi siapnya adalah seperti ini. Berat badan boleh di tengah dan boleh ke depan. Kaki harus ditekuk, jarak kaki harus sebadan atau lebih.
Sekarang tentang jarak yang betul. Pemain belakang ketika sikunya diluruskan sambil memegang raket, maka ujung raket harus bisa menyentuh pantat pemain depan. Berikut ini adalah contoh footwork ketika terkena flick. Kita lakukan tap 1, tap 2, kemudian meloncat sambil kaki diputar. Sedangkan partner yang tadi berjarak pendek, dia harus mengcover depannya. Ini potongan game yang berdurasi 20 menit, di mana mereka harus mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Sekarang kita pelajari pada pihak yang melakukan serve. Sebelum kalian menerima serve, perhatikan posisi pemain belakang lawan. Jika posisinya seperti ini, titik lemahnya adalah di bagian belakang secara mendatar. Ini kuda-kuda yang salah dari pemain lawan. Jika pemain belakang lawan kuda-kudanya seperti ini, satu posisi kaki kiri di depan di saat temannya serve dari kanan. Kemudian yang kedua adalah lutut tidak ditekuk. Ini adalah posisi kaki dan posisi siap yang benar untuk tim yang melakukan serve. Kita soroti tentang jarak yang benar adalah 2 kali panjang raket ditambah 1 lengan pemain belakang. Tapi pemain belakang harus siap mengantisipasi jika bola diarahkan di tengah, jika semua posisi siapnya sudah betul. Jika posisi siap dan posisi kaki lawan yang melakukan serve sudah betul semua, maka kalian harus belajar mengarahkan ke tengah-tengahnya, seperti contoh latihan berikut ini. Berikut ini adalah potongan dari game 20 menit, di mana mereka harus mempraktekkan semua yang telah mereka pelajari. Berikut ini posisi siap khusus untuk atlet, di mana dia harus mepet ke garis dan melangkahkan 1 kaki pada saat pengambilan, bukan untuk veteran. Berikut ini yang geraknya untuk veteran. Siapnya jangan terlalu maju di garis agar tidak mudah terkena flick. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah silahkan di like atau di share. Ya, ini seperti yang tadi ya. Jika kalian menemui lawan yang posisi siap kaki dan posisi jaraknya betul, maka targetnya kalian harus mengarahkan ke tengahnya. Jika kalian menemui lawan yang jaraknya antar pemain terlalu berdekatan, maka targetnya adalah di bagian belakang dan harus diarahkan mendatar. Berikut ini contoh prakteknya. Jika lawan mempunyai posisi yang sudah benar, maka serang ke arah bagiannya secara mendatar dan disentakkan. Sekarang apa yang harus dilakukan setelah kalian mendorong? Setelah kalian mendorong mendatar, maka kalian harus menjaga posisi lurusnya, sebab arah dari pemain belakang tidak mungkin menyilang akibat terhalang oleh partner yang ada di depannya. Contoh cuplikan game lainnya, setelah melakukan dorongan dan menjaga lurusnya, maka pemain belakang tidak boleh lengah jika pemain depan tidak berhasil melakukan blok atau smash lurus dari pengembalian lawan, sehingga bola tetap akan berjalan akibat pemain belakang mengcover kegagalan dari pemain yang ada di depannya. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu kalian pahami benar-benar dalam permainan ganda, khususnya berasal dari bola mati. Misalnya kita melakukan serve, apa yang harus kita perhatikan? Kita siapkan tim kita dengan benar, posisi kaki pemain belakang, jangan salah, jarak pemain tim kita. Komunikasikan kepada partner jika kalian ingin melakukan flick sehingga sama-sama siap. Tentunya harus diamati dulu kesalahan dari posisi lawan yang menerima serve kita. Apakah mereka bisa terkena flick atau tidak. Jadi kalian bisa menentukan apakah harus melakukan serve flick. Sekarang sebaliknya, apabila kita berada di posisi sebagai penerima serve, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah pemain belakang tim kita jaraknya harus benar dan harus siap mengcover ketika partner terkena flick.
Kita yang menerima serve harus fokus pada kesalahan jarak pemain lawan dan posisi siapnya pemain belakang lawan, dan harus sudah memikirkan target arah pengembalian serve harus melakukan apa. Haruskah didorong ke backhandnya ataukah cuman diletakkan di tengah di antara kedua pemain. Ingat, ada banyak cara, tapi di sini kita bahas cuman beberapa aja. Sekarang kita bahas tentang peranan pemain depan. Sesungguhnya dalam permainan ganda, atlet yang lebih hebat akan selalu ditempatkan di area depan oleh pelatihnya. Tidak seperti yang dipikirkan orang awam pada umumnya, di mana yang lebih hebat harus di belakang. Kelak ya, akan saya bahas itu. Kita fokus dulu kepada video slow motion ini. Bagi siapapun yang melakukan serve, maka dia tidak boleh diam, tapi dia harus berusaha meraih dan memukul bola yang dikembalikan oleh lawan kepada timnya. Berikut ini adalah contoh kode untuk melakukan serve. Jadi untuk flick atau tidak sehingga partnernya siap untuk menerima bola dari lawan. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.